Kami hormati Bapak Ibu dosen penguji, kemudian Bapak Kusdianto Setiawan sebagai dosen pembimbing dalam penelitian kali ini. Izinkan kami Bapak Ibu untuk menyampaikan paparan terkait dengan hasil penelitian tesis kami. Izin kami untuk share screen Bapak Ibu. Baik, latar belakang penelitian kali ini adalah beberapa tahun terakhir sektor konstruksi mengalami pertumbuhan yang signifikan in terms of pendapatan usaha, profitabilitas, dan utang perusahaan. Hal ini sejalan dengan program kerja pemerintah yang menargetkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan untuk menyokong laju perekonomian dan kesejahteraan sosial yang merata. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur di sektor konstruksi ini membutuhkan sumber pendanaan yang optimal untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Kebetulan Bapak Ibu, saya saat ini juga bekerja di salah satu perusahaan konstruksi, sehingga kami tertarik untuk mengambil case ini dalam penelitian. Ketika perusahaan memilih sumber pendanaan berupa utang, perusahaan juga harus memiliki kemampuan yang cukup untuk melunasi kewajibannya, yaitu melakukan pembayaran pokok dan bunganya. Apabila perusahaan secara agresif dan cenderung meningkatkan leverage, maka akan terjadi risiko keuangan, yaitu financial distress, dan tentunya akan membawa ke dalam kebangkrutan. Nah, hal ini yang ingin kami teliti lebih lanjut. Sebenarnya faktor-faktor apa saja yang memiliki pengaruh terhadap risiko keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Risiko keuangan sendiri diukur dari cash interest coverage ratio, dalam hal ini CICR, dan beta saham. Jadi kedua indikator tersebut yang dijadikan dasar penelitian untuk mengukur risiko finansial yang dihadapi perusahaan. Kemudian dari tabel yang di samping kanan, ini bisa terlihat Bapak Ibu dari 7 emiten jasa konstruksi subsektor bangunan di sini disebutkan, terlihat bahwa trennya itu meningkat in terms of utang perusahaan maupun dari sisi penjualan. Jadi kalau dilihat dari sini bahwa mayoritas perusahaan konstruksi ini membiayai modal kerjanya dari pengguna. Untuk rumusan masalah dalam penelitian kali ini, yaitu yang pertama adalah berangkat dari saat ini program kerja pemerintah berupa pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang cukup masif, kemudian naiknya nilai kontrak baru yang meningkatkan tren penjualan dari sektor konstruksi bangunan, lalu kebutuhan pinjaman modal kerja yang secara mirroring begitu, ketika penjualannya naik maka utangnya naik. Jadi itu yang menyebabkan risiko keuangan yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan financial distress dan kebangkrutan. Kami lanjutkan untuk pertanyaan penelitian. Kali ini mohon maaf Bapak Ibu ada typo sedikit. Yang pertama adalah apakah struktur modal berpengaruh terhadap risiko finansial, kemudian apakah likuiditas berpengaruh terhadap risiko finansial, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap risiko finansial, dan apakah kemampuan operasional berpengaruh terhadap landasan teori dalam penelitian kali ini. Yang pertama adalah teori yang kami kaji dari struktur modal. Ini merupakan teori lama yang menjelaskan tentang struktur modal, diantaranya adalah pecking order teori, di mana di dalam pecking order teori ini kajiannya ada menjelaskan apabila kas internal tidak dapat menutupi kebutuhan operasional, maka perusahaan akan menggunakan pilihan pinjaman sebagai opsi permodalan. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa prioritas hierarki diurutkan ketika misalnya laba sudah tidak cukup, maka perusahaan akan menggunakan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan modalnya. Sementara itu untuk trade-off teori, di sini disebutkan bahwa teori ini menjelaskan komposisi struktur modal akan dicapai ketika terjadinya balancing antara nilai benefit dan pengorbanan dari penggunaan instrumen utang. Jadi di sini
perusahaan ini juga disarankan untuk menggunakan utang, karena dari utang tersebut dia akan mendapatkan manfaat dari pajak begitu. Jadi manfaat pajak ini karena punya biaya yang lebih rendah atau pembayaran pajak yang lebih rendah apabila perusahaan ini berhutang. Kemudian teori yang kedua terkait dengan leverage. Jadi leverage ini merupakan ukuran rasio yang digunakan untuk menilai kapabilitas perusahaan melunasi kewajibannya dalam jangka pendek maupun jangka panjang saat perusahaan tersebut dilikuidasi. Tentunya beberapa referensi ini disebutkan juga dan dijelaskan oleh salah satunya dari referensi yang diambil dari Kashmir. Ini apabila faktor leverage-nya ini sama dengan 0, maka perusahaan memilih sepenuhnya pembiayaan itu dari modal sendiri. Jadi hal ini menjelaskan batasan tertentu perusahaan untuk memiliki utang atau leverage itu disarankan adalah 2/3 dari modalnya. Jadi ini untuk menghindari risiko finansial yang akan dihadapi oleh perusahaan. Sementara itu, untuk rasio likuiditas, di sini definisi likuiditas digambarkan sebagai kesanggupan perusahaan untuk mencukupi kewajiban yang bersifat jangka pendek. Jangka pendek dengan aset lancarnya. Dalam hal ini kesanggupan perusahaan ketika ada jatuh tempo, maka perusahaan ini sanggup untuk memenuhi kewajibannya. Beberapa referensi dari likuiditas ini dijabarkan juga oleh Munawir, kemudian Hanafi dan Halim sebagai sumber referensi penelitian kami. Next, untuk profitabilitas di sini dari referensi dari Gitman, ini menyebutkan profitabilitas adalah perbandingan pendapatan dan biaya dengan utilisasi aset produktif perusahaan yang disebut dengan profitabilitas. Dalam penelitian kali ini, profitabilitas diukur dengan rasio ROA. Kemudian, teori selanjutnya terkait dengan kemampuan operasional. Di sini kami sampaikan bahwa kemampuan operasional adalah risiko perusahaan untuk ketika menjalankan bisnis ini gagal, tidak dapat memenuhi kebutuhan operasional. Nah, hal ini menyebabkan kenaikan risiko bisnis yang akan meningkatkan tambahan pinjaman di masa yang akan datang. Dalam penelitian kali ini, kemampuan operasional diukur dengan tingkat perputaran piutang. Artinya, kalau perusahaan ini punya tingkat perputaran piutang yang baik, yang relatif cepat, maka perusahaan dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan operasional dari pembayaran piutang. Lalu, variabel terakhir ini adalah variabel dependen, yaitu risiko keuangan, di mana risiko keuangan ini adalah risiko yang dihadapi perusahaan ketika perusahaan ini terekspos oleh penggunaan utang. Beban biaya yang harus membesar yang harus dipenuhi oleh perusahaan ini akan meningkatkan risiko keuangan yang dihadapi. Dalam penelitian kali ini diukur menjadi 2 variabel. Yang pertama adalah CICR, yaitu Cash Interest Coverage Ratio, yaitu rasio yang mengukur kecukupan perusahaan untuk melunasi biaya bunga secara lebih akurat dibandingkan dengan rasio interest coverage yang ada di laba rugi. Dan diukur juga oleh beta saham, di mana beta saham ini merupakan ukuran volatilitas return sekuritas yang tercermin dari return pasar saham. Selanjutnya, untuk model penelitian, kami sampaikan dari 4 variabel yang diukur, ini nanti menjelaskan pengaruhnya terhadap 2 variabel dependen. Jadi, variabel independennya ada 4, yaitu struktur modal, likuiditas, profitabilitas, dan kemampuan operasional. Lalu, variabel dependennya itu ada 2, yang pertama adalah CICR, dan yang kedua adalah beta saham. Metode penelitian kali ini kami menggunakan regresi linear berganda. Uji statistiknya yang pertama ini harus melewati uji asumsi klasik dulu, kemudian setelah itu diambil kesimpulan setelah melalui uji koefisien determinasi, uji parsial, dan uji goodness of fit.
Untuk deskripsi data dalam penelitian kali ini, kami sampaikan bahwa kami mengambil sampel dari perusahaan sektor konstruksi bangunan yang terdaftar, begitu. Totalnya ada 192 emiten, di mana ini periode tahunnya adalah 4 tahun. 4 tahun dari 2016 sampai 2016, datanya kuartalan, dan jumlah observasinya ini ada dari 12 perusahaan, karena dari 18 yang terdaftar itu 6 perusahaan tidak menyampaikan laporan secara konsisten. Dan dari analisa statistik deskriptifnya, sementara untuk hasil penelitian ini yang pertama dilalui adalah uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji normalitas. Diketahui bahwa model penelitian ini tidak terdistribusi normal, lalu tidak ada masalah dengan multi-call. Kami lanjutkan untuk heteroskedasitas ini juga tidak dapat diartikan tidak ada hetero dari model, begitu. Jadi penelitian bisa dilanjutkan. Sementara itu dari autokorelasi ini juga tidak terdapat autokorelasi dalam penelitian. Nah, dari hasil penelitian kali ini disampaikan bahwa hasilnya adalah pada variabel Y1 ini keempatnya variabel tidak berpengaruh terhadap CICR. Sementara dari variabel Y2 atau beta saham ini yang berpengaruh positif terhadap beta saham adalah struktur modal dan profitabilitas. Sementara likuiditas tidak berpengaruh terhadap beta saham dan kemampuan operasional perusahaan ini berpengaruh negatif terhadap beta saham. Nah, apabila kami ulas lagi terkait hasil penelitian kali ini, yang pertama adalah dari sisi struktur modal, dia tidak mempengaruhi risiko finansial perusahaan konstruksi karena memang pada umumnya perusahaan ini dia memang cenderung banyak menggunakan utang. Jadi utang yang tinggi dan penggunaannya efektif, maka tidak menimbulkan risiko keuangan ini yang tergambar dari hasil penelitian kali ini. Lalu yang kedua, struktur modal ini berpengaruh terhadap beta saham karena memang volatilitasnya cukup tinggi. Jadi return saham di market yang dianalisa dari perusahaan sektor konstruksi ini memiliki volatilitas yang tinggi sehingga memiliki pengaruh positif terhadap beta saham. Sementara itu untuk likuiditas dari data penelitian ini dari dua variabel tidak memiliki pengaruh. Rata-rata likuiditas di perusahaan jasa konstruksi ini 1,7 kali. Ini menggambarkan likuiditas yang di atas 1 cukup baik sehingga tidak mencerminkan risiko finansial. Jadi meskipun porsi utang terhadap aset lancar itu kurang dari 15, banyak porsi yang terpendam begitu di persediaan dan aset lancar lainnya, tetapi ini tidak menggambarkan risiko keuangan yang terjadi di perusahaan subsektor jasa konstruksi. Untuk profitabilitas, rendahnya rata-rata ROA pada perusahaan konstruksi dengan rasio di bawah 0,2 kali ini menyebabkan profitabilitas tidak menggambarkan risiko keuangan yang diproksi dengan CICR, tetapi untuk beta saham ini memiliki pengaruh yang signifikan. Jadi artinya investor ini merespon positif terhadap profitabilitas dari perusahaan emiten jasa konstruksi. Untuk kemampuan operasional yang diukur dari perputaran utang usaha, ini intinya kalau diukur dari CICR dia tidak berpengaruh, tapi kalau dari beta saham ini memiliki pengaruh karena investor mungkin ini lebih sensitif begitu untuk melihat kemampuan operasional dari rasio piutang yang menggambarkan kinerja operasional dari sisi pencairan tagihan, sehingga tingginya perputaran piutang mencerminkan perusahaan dapat meningkatkan asetnya dengan lebih lancar. Hal itulah yang terjadi dalam penelitian kali ini, dan kesimpulannya struktur modal tidak berpengaruh terhadap risiko finansial yang diproksi dengan CICR, tapi memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap beta saham. Kemudian likuiditas tidak berpengaruh terhadap risiko finansial baik yang diproksi dengan CICR dan beta saham. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap risiko finansial, namun berpengaruh positif terhadap beta saham. Kemampuan operasional tidak berpengaruh terhadap risiko finansial, namun berpengaruh negatif signifikan terhadap beta saham.
Implikasi dari penelitian kali ini bagi pihak manajemen, perusahaan perlu menjaga struktur modal dan rasio profitabilitasnya untuk menghindari risiko finansial, dan bagi sisi investor mungkin harus memperhatikan variabel yang berpengaruh, diantaranya adalah struktur modal, profitabilitas, dan kemampuan operasional. Demikian Bapak Ibu kami sampaikan paparan penelitian kami. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.